Bayangkan ratusan aset dasar uang rakyat tidak lagi berada dalam kendali langsung oleh tangan negara, bukan karena hilang tanpa jejak, melainkan karena dialihkan ke sebuah entitas besar yang pengawasannya belum sepenuhnya jelas. Di titik itulah Menteri Keuangan Purbaya menunjukkan sikap tegasnya. Ia melihat ada sesuatu yang menurutnya tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam tata kelola keuangan negara. Di ruang kerjanya yang biasanya tenang, suasana berubah menjadi tegang. Purbaya yang dikenal sebagai teknokrat, matang dan jarang bereaksi secara berlebihan, membaca laporan terbaru yang membuatnya terdiam lama. Bagi dia ini bukan sekedar soal angka. Ini menyangkut prinsip dasar pengelolaan fiskal yang selama ini ia jaga ketat. Sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataannya bisa berdampak luas ke pasar dan kepercayaan investor. Karena itu, ia tidak boleh berbicara tanpa pertimbangan. Namun kali ini ia memilih untuk bersuara. Alasannya jelas, ia melihat ada anomali besar dalam arus keuangan negara. Ratusan aset dasar yang berfaedah dari dividen BUMN, uang yang seharusnya masuk ke kas negara, justru dialihkan ke sebuah entitas baru. Entitas ini disebut memiliki peran strategis, tetapi mekanisme pengawasannya dinilai belum seterang. Sistem yang berlaku dalam APBN, bagi Purbaya ini bukan perkara kecil. APBN bukan hanya buku kas tahunan. APBN adalah instrumen kendali negara atas fitness pada belanja publik ketika dana dalam jumlah sangat besar berada di luar struktur utama APBN. Ia melihat potensi berkurangnya kontrol langsung pemerintah terhadap uang tersebut. Dalam pandangannya, jika kontrol melemah, maka risiko jangka panjang bisa muncul. Ia bahkan mengingatkan kemungkinan adanya dampak yang baru terasa beberapa tahun ke depan. Jika tata kelolanya tidak diperjelas sejak awal, ketegangan meningkat. Ketika Purbaya tidak lagi sekedar menerima laporan di atas kertas, ia mulai mempertanyakan detail mekanisme dan arah kebijakan yang diambil. Baginya transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak dalam mengelola dana publik, apalagi dalam skala ratusan aset dasar. Isu ini kemudian mengguncangkan meja para pengambil keputusan. Muncul perdebatan, apakah langkah tersebut merupakan inovasi, investasi untuk memperkuat aset negara, atau justru berisiko mengurangi kontrol fiskal pemerintah. Pertanyaan itu kini menjadi perhatian publik. Pada akhirnya, polemik ini bukan sekedar soal hubungan antar pejabat. Ini menyangkut bagaimana negara mengelola uang rakyat dan menjaga kedaulatan fiskalnya. Sikap tegas Purbaya menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan besar harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat dan transparan, sebab ketika menyangkut ratusan aset dasar, dampaknya bukan hanya terasa di ruang rapat, tetapi juga di kehidupan masyarakat luas. Kali ini Purbaya tidak hanya berbicara dari balik meja. Ia turun langsung ke lapangan bersama tim IT dan jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Ia melakukan inspeksi mendadak. Langkah seperti ini jarang terjadi. Dan ketika itu dilakukan oleh Menteri Keuangan, pesannya jelas. Ini bukan lagi urusan administrasi biasa, melainkan persoalan integritas. Ia datang untuk memastikan laporan gangguan yang disebut-sebut sangat serius. Namun setibanya di lokasi, ia justru menemukan kenyataan berbeda. Masalah teknis yang sebelumnya digambarkan seolah krisis besar, ternyata hanya kendala kecil yang bisa diselesaikan dengan cepat. Situasi yang tadinya diklaim genting, faktanya tidak sebesar yang diberitakan. Yang membuat suasana semakin tegang adalah satu hal penting: pimpinan tertinggi dan antara tidak berada di tempat. Di saat sistemnya dikabarkan bermasalah, yang bersangkutan justru berada di luar negeri. Bagi Purbaya, ini bukan sekedar soal etika kerja, ini menyangkut tanggung jawab atas lembaga yang mengelola dana publik dalam jumlah sangat besar. Di titik itu, Purbaya merasa ada yang tidak beres, bukan soal perasaan pribadi. Ia melihat kebijakan negara seperti ini sedang dimainkan. Ia menangkap pola yang menurutnya berbahaya. Persoalan kecil dibesar-besarkan seolah menjadi tameng teknis, sementara dana dalam jumlah raksasa tetap berputar tanpa penjelasan yang sepenuhnya terbuka. Ia memang tidak melontarkan tuduhan korupsi. Namun, sebagai penjaga fiskal negara, instingnya membaca potensi resiko jangka panjang. Yang mungkin tidak terasa hari ini, tetapi bisa berdampak 5-10 tahun ke depan. Ketika para pejabat sudah berganti, konsekuensinya bisa saja ditanggung oleh masyarakat. Luas di tengah dinamika ekonomi nasional, nama Danantara muncul sebagai entitas baru
yang diperkenalkan sebagai super holding, konsepnya besar menjadi payung bagi BUMN, strategis dari sektor energi hingga perbankan, presentasinya menjanjikan, optimalisasi aset dan efisiensi, ada investasi jangka panjang tujuannya terdengar, ambisius dan strategis, namun bagi Purbaya, setiap konsep besar harus diuji lewat angka dan arus. Kas bukan hanya istilah yang terdengar meyakinkan, ia tidak melihat zat dan jargon, ia menelusuri pergerakan dana, dan dari sana, ia menemukan hal yang menurutnya perlu dicermati. Data menunjukkan bahwa Danantara bukan hanya berperan sebagai pengelola, tetapi juga sebagai penahan aliran dana, dividen dan penerimaan yang sebelumnya langsung masuk ke APBN, yang kemudian digunakan untuk subsidi dan pembangunan infrastruktur, kini berhenti terlebih dahulu di entitas tersebut. Disinilah perdebatan semakin menguat. Apakah ini strategi pengelolaan aset untuk memperkuat investasi jangka panjang atau justru perubahan mekanisme yang berpotensi mengurangi fleksibilitas fiskal negara? Pertanyaan itu kini menjadi sorotan. Yang pasti bagi Purbaya, setiap rupiah uang rakyat harus berada dalam sistem yang transparan dan akuntabel, karena ketika arus dana negara berubah, jalur yang dipertaruhkan bukan hanya kebijakan, tetapi juga kepercayaan publik. Angkanya bukan kecil, sekitar Nimau dan DAO per tahun tidak langsung masuk ke kas negara, melainkan berada di luar mekanisme pengawasan ketat Kementerian Keuangan. Pertanyaannya sederhana, mengapa uang rakyat harus menginap di sana? Purbaya memahami betul kondisi. APBN saat ini anggaran sedang dalam tekanan, defisit harus dijaga, rasio utang diawasi ketat, kepercayaan pasar tidak boleh goyah. Di saat Menteri Keuangan bekerja keras menjaga stabilitas fiskal dana dalam jumlah besar, justru tidak langsung memperkuat kas negara. Bagi Purbaya, ini bukan sekedar persoalan teknis administrasi. Ini menyangkut prioritas dan arah pengelolaan keuangan publik. Sebagian pihak membela konsep Danantara dengan merujuk pada gagasan lama yang pernah muncul di era berbeda, bahkan dikaitkan dengan tokoh ekonomi nasional terdahulu. Namun Purbaya melihat konteksnya tidak bisa disamakan. Membentuk holding di masa penerimaan negara melimpah tentu berbeda dengan melakukannya saat APBN berada dalam tekanan. Ia menilai setiap kebijakan harus disesuaikan dengan realitas fiskal saat ini, bukan semata mengandalkan legitimasi sejarah. Lalu muncul pertanyaan yang semakin menguat, jika dana tersebut tidak masuk langsung ke APBN, siapa yang memegang kendali utamanya? Di bawah struktur Danantara, mekanisme pengawasan dinilai berbeda. Dengan sistem yang berlaku di APBN, tidak melalui proses audit dan pembahasan yang sama, seperti anggaran negara pada umumnya. Bagi Purbaya, perbedaan ini perlu dijelaskan secara terbuka, agar tidak menimbulkan persepsi bahwa ada ruang abu-abu, atau dalam pengawasan. Di sisi lain, ia juga menyoroti tata kelola sumber daya manusia. Di dalamnya, kekhawatiran muncul ketika posisi strategis diisi oleh figur yang dianggap belum memiliki rekam jejak yang cukup kuat untuk mengelola dana dalam skala ratusan tahun. Bagi Purbaya, pengelolaan dividen BUMN bukan ruang eksperimen, dibutuhkan kompetensi yang teruji dan sistem yang akuntabel. Di atas kertas Danantara dipaparkan sebagai instrumen optimalisasi aset negara, namun di lapangan menurut Purbaya, praktek dan desain pengawasannya masih menyisakan tanda tanya. Ia melihat ini bukan lagi sekedar beda pandangan teknis, lainin perbedaan mendasar tentang bagaimana negara seharusnya menjaga kedaulatan fiskalnya. Jika dana besar terubah berada di luar mekanisme utama APBN, tanpa sistem kontrol yang setara, ia khawatir fleksibilitas dan daya tahan fiskal bisa tergerus. Purbaya tidak ingin menjadi penonton ketika kontrol atas keuangan negara melemah perlahan. Pada titik inilah perdebatan mencapai fase paling tajam. Bagi Purbaya, logika keuangan negara harus konsisten dan transparan. Ketika skema yang ada justru menimbulkan anomali yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia merasa wajib bersuara karena yang sedang dipertaruhkan bukan hanya desain kelembagaan baru, melainkan arah masa depan pengelolaan uang rakyat. Sekarang mari kita uraikan skemanya secara sederhana. Sebelumnya, dividen dan keuntungan BUMN.